Untuk materi selanjutnya adalah tentang ketebalan plat ya, sesuai dengan BKI Rules Section 6. Di mana Section 6 ini ada beberapa part, mulai dari secara umum, lalu ketebalan alas, ketebalan sisi bangunan atas, lalu penguatan bagian alas, dan juga selanjutnya ada propeller dan lain sebagainya. Tapi kita untuk yang kita bahas hari ini lebih banyak mengenai ketebalan alas, ketebalan sisi. Hanya dua itu, tidak banyak. Jadi yang pertama mengenai definisinya, di sini ada banyak definisi yang mulai dari CRW. CRW kan sudah tahu apa kemarin CRW? Itu Pak, koefisien untuk cara pelayaran kapalnya itu Pak. Ya, betul sekali. Jadi CRW sudah kita pelajari di beberapa minggu sebelumnya. Lalu ada juga K atau material faktor. Itu sudah kita pelajari juga. Ada yang ingat rumusnya K itu sama dengan apa? Ya, jadi K itu yang di section 2 ya. Jadi ada yang 235 per REH. Dan juga ada rumus yang lainnya juga. Itu yang di section 2 untuk K-nya. Lalu PB dan PB1 kita sudah pelajari, sudah belajar menghitung juga. Lalu PS dan PS1 juga sudah dipelajari dan sudah menghitung juga. Lalu lanjut di sini ada namanya NF. Ini faktor lah, faktor NF. Apabila konstruksi melintang pakai 1, konstruksi memanjang pakai 0,83. Melintangnya 1, memanjangnya 0,83 ya. Lalu selanjutnya ada maksimum desain hull girder bending stress. Ini ZL. Ini kita rujuk ke section 5. Section 5 itu ada mengenai maksimum desain hull girder bending stress. Lalu lanjut di sini ada permissible design stress atau permissible. Ada dua rumus. Yang pertama ketika panjang konstruksi atau L konstruksinya kurang dari 90 meter pakai 0,8 ini. 0,8 dikali L sampai K ini. Lalu apabila L-nya lebih dari 90 meter pakai 230 per K. Masih ingat K-nya apa tadi? Faktor material Pak. Ya, K itu faktor material ya, sesuai dengan di bab 2 atau section 2. Jadi ada dua rumus. Sudah buka buku BKI di sini? Tantowi Yahya, rumusnya apa saja yang K di section 2? Coba dibuka buku BKI-nya. Yang rumusnya untuk K di section 2. Apa dan apa? Tantowi dibantu CK Ardian. Untuk rumus K itu apa? Rumus K. K sama dengan apa rumusnya? Rumusnya ada dua. Di section 2. Bisa dicari, bisa disebutkan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Tantowi atau CK? Oh, CK ya. Untuk rumuskannya itu K sama dengan 235 dibagi dengan REH. Terus ada juga yang K sama dengan 295 dibagi REB ditambah 60, Pak. Dibagi RE? Dibagi REB ditambah 60, Pak. Dibagi REH, Mas.
Nah ini kan, mulai yang pertama apabila materialnya pakai normal, 235 tadi langsung K sama dengan 235 per REH. Lalu apabila materialnya pakai higher strength atau gampangnya biasanya ada di material dengan REH-nya 315, 355, 390, itu pakai rumus ini. 295 per REH, bukan REB ya, REH plus 60 ini. Berarti 295 per REH plus 60 rumusnya. Jadi dua rumus ini tergantung. Kalau REH-nya 235, pakai rumus ini. Jadi ketemunya K-nya berapa kalau REH-nya 235? 1, Pak. Bagaimana? K-nya ketemu 1. Iya, betul sekali. K-nya ketemu 1. Kalau yang 235. Kalau REH-nya 390, ketemu K-nya berapa? 2,5 Pak. Ya, betul sekali. Jadi bukan 2,5 ya. Jadi 390 ini ada rumusnya. Pakai rumus ini bisa ketemu 0,66 atau 0,68. Kalau 355 langsung 0,72 bisa langsung pakai. Jadi bisa pakai rumus ini, bisa langsung pakai ini. Karena emang ini mendekati juga ini. Ketika 355 dimasukkan di rumus ini, jawabannya ya 0,71 berapa banyak gitu. Dikenapin bisa 0,72. Itu untuk cara menghitung REH. Atau cara menghitung K-nya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Iya Pak. Ya. Permisi bertanya Pak. Untuk mencari REH-nya itu penggunaan rumusnya pilih yang mana itu caranya gimana Pak? Ada itu Pak, faktor lainnya gitu Pak? Kan Tidak itu ada ya, tergantung besarnya REH. Mana tadi ya? Tergantung besarnya REH. Kalau REH-nya ini normal, REH normal itu 235 ini. Ketika REH-nya 235 pakai rumus ini. Pakai rumus ini langsung. Tapi ketika REH-nya di atasnya 235, bisa 315 atau 355, 390 itu pakai rumus ini. Jadi langsung pakai. Ini higher ini. Apabila di atas 235 pakai rumus langsung ini. 295 per REH plus 60. Bagaimana? Sudah jelas? iya Pak, sudah Pak. Oke, saya lanjutkan ya untuk yang cara menghitungnya tadi. Oke, saya lanjutkan di sini ada juga tentang TK. Ada maksimum desain hal girder bending dan juga ada TK di sini. TK itu apa? Corrosion addition according to section 3. Jadi ini lebih ke penambahan apabila terjadinya korosi. Ini sesuai dengan section 3, ada rumusnya. Silakan dibuka section 3-nya. Kan sudah punya BKI kan? Tapi belum di print ya yang section 3. Silakan di print dulu. Karena besok yang di bawah juga section 3 termasuk yang di bawah untuk kuisnya besok. Section 3 corrosion addition.
Jadi untuk section 3 di sini tentang TK ya. TK itu tergantung dari ketebalannya. Jadi nanti kan ada rumus mulai dari TB itu dihitung seperti apa. Apabila ketebalannya kurang dari 10, nanti plus TK. Jadi rumusnya kan bla 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 bla, ada plus TK begini kan. Jadi rumus ini yang sebelum TK ini hasilnya berapa? Kalau hasilnya kurang dari 10, TK-nya langsung 1,5. Apabila hasilnya lebih dari 10, ini rumus sebelum TK ini, maka pakai rumus yang ini, yang bawah ini. Jadi apabila kurang dari 10 mili, pakai rumus langsung 1,5 untuk TK-nya. Kalau lebih dari 10 mili, pakai rumus 0,1 dikali T. T aksen itu ini tadi. Ini T aksen. Sebelum TK ini namanya T aksen. Jadi 0,1 dikali ini sebelum TK ini per akar K. K kan tadi tahu kan? Plus 0,5. Itu cara menghitung TK ketika T-nya lebih dari 10. Jadi ketika kurang dari 10 pakai rumus langsung 1,5, kalau lebih dari 10 pakai 0,1 dikali T aksen per akar K plus 0,5 ini. Akan tapi ada persyaratannya. Di sini persyaratannya itu walaupun dihitung dengan rumus ini, untuk yang ketika ketebalannya lebih dari 10, maksimalnya di sini hanya 3 mili. Walaupun terhitung bisa 4 mili, 5 mili, kita ambilnya maksimal di 3 mm. Sampai sini ada pertanyaan? Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ketika mencari rumusnya itu tahu Pak TK-nya itu TB itu kan yang 1, NF di K akar PB dikali K kali T Pak. Nah, di rumus itunya kan ada TK-nya Pak, yang di rumus TB itu TK-nya dimasukkan atau enggak Pak? Ya, itu saya jelaskan setelah ini ya. Oke, sudah. Itu setelah ini akan saya jelaskan. Jadi ini kan untuk sampai sini kan TK ini ya. Lalu kita lanjutkan untuk mengenai bottom plating atau ketebalan dari alasnya sendiri. Di sini ada rumusnya. Apabila kapalnya L-nya kurang dari 90 pakai rumus ini. Apabila lebih dari 90 pakai rumus ini. Nah, kita mulai dari yang pertama, ketika kurang dari 90. Kita pakai rumus 1,9 dikali NF. NF tadi kan sudah tahu, antara 1 sama 0,83 tadi kan. Lalu A itu jarak gading. Itu kalau di kapal biasanya langsung diketahui jarak gadingnya berapa, 0,6 atau 0,7, 0,75 kayak gitu. Kalau di kuis-kuis saya biasanya ya saya berikan kan jarak gadingnya kan, bisa 0,6, 0,7 kayak gitu. PB sudah dihitung dari perhitungan yang sebelumnya. Lalu K ini yang tadi, yang 235 per REH. Terus ada namanya TK. Di sini teman-teman menghitung dari sini sampai sini. Nah, ini dihitung dulu. Ini dihitung dulu. Apabila kurang dari 10 mm, gimana kamarnya? Apabila kurang dari 10 mm, maka menggunakan angka berapa tadi TK-nya? 1,5. Iya, betul sekali. Ketika ini 1,9 sampai K ini dihitung ketemunya kurang dari 10 mm pakai 1,5. Akan tapi apabila lebih dari 10 meter pakai rumus yang tadi itu, bla 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 akar K tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana Mas Ilham? Jelas untuk ini? Iya Pak, sudah jelas. Oke. Ya, silakan Christian mau bertanya. Jadi, tapi di sini ada keterangannya ya. Untuk yang ini kapal dengan panjang kurang dari 90 meter. Di sini ada keterangannya, ketebalan alas
within 0,4 L. Within 0,4 L itu misal di sini ada kapal begitu. Lalu di sini ada midship, garis midshipnya di sini. Within 0,4 L itu dari midship ke belakang 0,2 L. 0,2 L. Lalu ke depannya 0,2 L. Jadi totalnya di sini 0,4 L. Jadi kalau dari belakang ketemunya ini angka berapa? Berapa L? Sampai berapa L? Kalau dari AP. Anggap saja midshipnya ini 0,5 L. Di midship ini 0,5 L. Maka di sini berapa? Lalu di sini berapa? Ada yang bisa jawab? Di sini berapa? Lalu di sini berapa? Gimana Bapak? Oke, saya ulangi lagi saja. Jadi sesuai dengan di sini ada kan within 0,4 L. Lalu ketika ada kapal seperti ini. Lalu ini ada namanya midship. Within 0,4 L itu maksudnya ke arah belakang dari midship itu 0,2 L. Lalu ke arah depannya di sini juga 0,2 L. Kalau dari AP ketemunya berapa ini? Berapa L sampai berapa L kalau dari AP? Apabila kita misalkan midshipnya itu 0,5 L. Apakah suara saya terdengar ya? Iya. Bagaimana? Ada yang bisa jawab ini? Singgih Ramadan. Ada Singgih Ramadan, ada Dimas Ramadan. Gimana bisa jawab untuk ini? Nol 0,025 Pak. 0,25 itu dari ini. Kalau yang di sini dari berapa sampai berapa berarti ini? Siapa? Naja? Naja mau jawab ya? Silakan Naja. Kapal kan dari sini sampai sini sepanjangnya L ya. L. Lalu di tengah-tengahnya di sini namanya 0,5 L. Lalu untuk ini, rumus ini hanya untuk 0,4 L. Di midship 0,4 L, misal ini midshipnya 0,5, ke belakang midship 0,2, ke depan midshipnya 0,2. Jadi itu range-nya dari berapa L sampai berapa L. Ini. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, CK. Mulai dari 0,0 sampai 0,7 L. Mah, putus-putus tadi gimana? Mulai dari berapa? Dimulai dari sama 7. Apakah benar, Pak? Tadi bilang 0,3 ya?
Iya, Pak. Iya, betul sekali. Nah, jadi kalau dari AP di sini ini kan setengah ya, 0,5. Ke belakangnya kan 0,2. Lalu ke depannya juga 0,2. Gampangnya kalau semisal konstruksi yang dihitung itu mulai 0,3 L sampai 0,7 L. Itu bisa menggunakan rumus ini. Jadi pertama-tama memang harus dihitung untuk X per L-nya berapa, X per L-nya. X per L-nya ketemu 0,2, 0,3, atau 0, berapa. Kalau misal di antara 0,3 dan 0,7 pakai rumus ini. Kalau di luar itu beda lagi rumusnya, bukan pakai rumus ini. Nah ini contohnya ini ketika 0,1 L di depan dari L yang paling belakang, dan juga ini 0,05 L di belakang FP. Jadi di sini ada FP 0,05 L di sebelum FP dan juga 0,1 L setelah bagian L paling belakang. Itu menggunakan ini TB2, beda lagi. Jadi yang tadi yang antara 0,3 sampai 0,7 itu menggunakan rumus yang TB1 ini. Terus ada yang lain menggunakan rumus TB2, itu beda. Jadi yang pertama sekarang yang saya jelaskan pakai rumus TB1 itu tadi ya. Sudah jelas? Atau ada yang ditanyakan? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Oke, jadi saya lanjutkan untuk kapal yang lebih dari 90. Untuk kapal yang lebih dari 90 meter, di sini ada beberapa rumus, ada TB1, ada TB2. Ini rumusnya, ketebalannya tidak boleh kurang dari the greater. The greater itu yang paling besar dari kedua itu. Jadi ini TB1 dan TB2 ini dibandingkan kira-kira besar mana. Yang paling besar itu kita pakai sebagai acuan untuk minimum plat. Minimum platnya itu dibandingkan. Misal TB1-nya ketemu 8, TB2-nya ketemu 6. Kita ambil yang paling besar, 8. Jadi ini sebagai acuan untuk ketebalan minimal alas di sini. Jadi tergantung mana yang paling tebal antara TB1 dan TB2-nya. Untuk rumusnya di sini ada kalau TB1 18,3 dikali NF dikali A. NF yang tadi ya. Ada 1, ada 0,83. Lalu A ini jarak gadingnya. PB teman-teman sudah tahu kan cara menghitungnya. Lalu di sini ada namanya zeta PL. Nanti atas saya jelaskan. Lalu di sini plus TK juga sama rumusnya. Jadi ini dikalikan dulu ketemunya berapa. Kalau ketemunya kurang dari 10 meter, kurang dari 10 mm, TK-nya berapa? TK-nya berapa kalau kurang dari 10 mm itu? 1,5, Pak. Ya, betul sekali. Ini dikalikan semua, kalau kurang dari 10 meter pakai 1,5, kalau lebih dari 10 meter pakai rumus yang tadi. Ini pun sama, yang TB2. Ini dikalikan 1,21 dikali A, dikali akar PB kali K. Dimana kalau totalnya itu di bawah 10 mm pakai 1,5, kalau lebih dari 10 mm pakai rumus yang tadi itu. Nah, di sini yang saya jelaskan tentang zeta PL ya. Zeta PL di sini ada rumusnya di bagian bawah, yaitu zeta permeability kuadrat ini dikurangi 3 dikali tau L-nya ini dikurangi 0,89 dikali zeta LB-nya ini. Yang pertama ini zeta permeability-nya ini pakai rumus yang atasnya. Di sini ada rumus tergantung dari panjang kapalnya. Kalau kapalnya lebih dari 90 pakai rumus ini. Zeta permeability-nya ini, permissible-nya ini bisa 230 kali K ataupun ini 0,8 plus L per 450 dikali 230 per K. Ini L kurang dari 90 atau L lebih dari 90. Pakai dua rumus ini untuk permissibility. Lalu lanjut di sini mengenai ini tau L ya. Tau L di sini menggunakan section 5.
Kita sebenarnya belum masuk ke sini. Jadi nanti ada rumusnya lebih panjang lagi. Apabila ada pertanyaan atau apabila ada kuis, nanti saya langsung berikan zeta L-nya. Maksimum desain shear stress-nya itu berapa? Untuk Newton per millimeter square. Lanjut di sini ada zeta LB. Zeta LB pakai rumus yang bawah ini ya. Apabila kurang dari 90 meter, itu pakai rumus ini, zeta LB-nya 12,6 dikali akar L per K. Kalau lebih dari 90 meter, langsung pakai 120 dikali K. Dan ada catatan juga untuk pendekatan awal, zeta LB dan zeta L dapat menggunakan dua ini. Yang zeta LB-nya pakai ini, zeta L-nya bisa pakai 0 untuk pendekatan awalnya. Apabila ada perhitungan lebih dalam, pakai ini tadi zeta L-nya, menggunakan section 5. Itu untuk menghitung ketebalan dari alas. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ketika kurang dari 90 meter pakai rumus ini, lebih dari 90 meter pakai rumus ini tadi. Bagaimana Mas Rizky Hamdani? Ada pertanyaan? Mungkin masih belum. Oke. Isi bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Naja ini suaranya ya. Gimana? Iya, Pak. Untuk TL itu apakah 0, Pak? Itu maksudnya gimana, Pak? Iya, jadi ini ada beberapa rumus ya. Yang pertama ketika menggunakan pendekatan awal. Jadi ketika preliminary design atau awal itu bisa menggunakan pendekatan ini, tahu L-nya ini pakai 0. Bisa pakai 0 ini. Nah, tapi ketika perhitungan lebih detail lagi, bisa menggunakan langsung rumus yang atasnya ini. Nah, ini. Pakai rumus yang di sini. Itu sesuai dengan section 5. Nanti lebih dalam lagi. Tapi kita masih belum mencapai situ. Itu ada di section 5 untuk zeta L-nya. Nah, tapi untuk kali ini, apabila ada kuis dan lain sebagainya, untuk awal ini, bab awal-awal ini kita menggunakan ini saja dulu. Menggunakan zeta L-nya sama dengan 0 dulu. Bagaimana, Mas Najwa? Yang pakai yang LB itu, Pak, ya? Yang LB, kalau yang LB, oh kamu tanya yang LB. Kalau LB ini tergantung panjangnya. Kalau kurang dari 90 meter pakai rumus ini, lebih dari 90 meter pakai rumus ini, yang LB. Iya, Pak. Sudah clear? Oke, saya lanjutkan. Di sini ada namanya ketebalan kritis ya. Jadi kalau untuk ketebalan kritisnya sendiri di sini ada beberapa rumus, mulai dari di sini ada namanya T critical pakai C dikali 2,235 dikali A tadi jarak antar gading, zeta LB kan tadi pakai rumus yang atas. Ini zeta LB-nya kan. Itu ketika zeta LB-nya kurang dari 0,6. Jadi dihitung dulu zeta LB-nya berapa, setelah itu baru pakai dua rumus ini. Apabila kurang dari 0,6 pakai rumus ini, apabila kurang dari 0,6 pakai rumus ini, apabila lebih dari 0,6 pakai rumus ini. Dimana C-nya ada rumusnya ya. Apabila kontrusi memanjang 0,5, kontrusi melintang pakai rumus ini. Nah, tapi kita bisa lanjutkan nanti untuk minimum thickness-nya. Setelah ketebalan, kita lanjutkan tentang bilga. Masih ingat bilga itu yang mana? Apabila ada bentuk seperti ini, bilganya yang mana?
ini, ini, atau ini. Izin menjawab Bapak, yang apa? Siapa? Kristiansa. Bilga itu yang A. Oke, Iya Pak, yang apa? yang A ini. Kalau ada yang lain yang bisa jawab, silakan. Bilga. Izin menjawab, Pak. Yang Ya, siapa ini? Azizul. Panggilnya Iya. siapa? Azizul apa Jabar? Azizul, Pak. Azizul ya. Yang B. Oke. Iya. Ada lagi yang jawab? Zaidan. Bilga itu yang mana? Saya yang B, Pak. Oke, Bang. Jadi jawabannya A, Pak. Hah? Saya yang A. Singgi A. Oke. 50-50 ya berarti ini ya. Singgi Christian A, Zaidan Azizul B. Akan tapi jawabannya benar adalah jawabannya Azizul dan Zaidan. Jadi Bilga itu yang ini ya, Bilga. Yang B ini, yang A ini namanya bottom atau alas. Jadi kalau menghitung tebal alas itu yang dihitung ini A ini. Yang B ini Bilga. Yang C ini sisi, plat sisi. Yang D ini namanya shear streak. Shear streak itu satu lajur paling atas bagian sisi. Jadi ketika ini geladak di sini sisi paling atas sendiri namanya shear streak. Nanti ada rumusnya, lebarnya berapa, tebalnya berapa ada. Ini untuk shear streak ini namanya. Shear streak. Yang B ini namanya bilga ya. Masa lupa ya. Bilga itu di sini. Ini B nih. Lengkungan nih namanya bilga. Yang A alas. Lalu di tengah-tengah, misal center line-nya di sini. Nah, dari sini ke sini ada namanya lunas. Dari sini ke sini. Ini center line. Ini lunas atau kill bahasa Inggrisnya. KEL, kill plate atau flat kill plate. Itu kill. Gimana, sudah ingat semua? Yang bilga yang mana? Sudah Pak. Sudah, Pak. Yang B. Iya, jadi yang paling ini kita anggap saja ini O gitu ya. O di sini namanya kill plate ya, atau plat lunas atau plat kill. Itu ada perhitungan lebarnya seberapa, lalu ketebalannya seberapa, itu plat kill. Lalu ada A ini alas. Alas yang perhitungan ketebalannya telah kita bahas tadi, TB tadi, itu untuk A ini. B ini bilga atau bill streak ini, bilga ini. Lalu C ini sisi atau side, biasanya itu thickness of side. Lalu yang D shear streak. Jadi ada bill streak, ada shear streak. Itu yang D. Oke. Jadi untuk bilga tahu ya yang melengkung tadi yang bagian pojok itu, di mana untuk ketebalan bill streak-nya di sini sesuai dengan ketentuannya di sini ditentukan dengan menggunakan requirement dari bottom plating. Bottom plating ketebalan alas. Jadi ketebalannya itu sama antara ketebalan bill streak tadi sama ketebalan alas. Jadi ketika sudah menghitung TB tadi, itu bisa langsung dipakai untuk bill streak-nya ini. Jadi ketebalannya sama. Lalu untuk lebarnya, lebar bill streak-nya di sini menggunakan rumus ini. B sama dengan 500 plus 5L. Di mana B-nya ini 800 ditambah 5 dikali L. L ini L apa? Kalau konstruksi, Pak. Iya, betul sekali. L itu L konstruksi. Jadi tadi untuk tadi bentuknya seperti ini. Paling enggak itu bisa tahu ini B-nya berapa. B-nya 1 meter gitu. Jadi sini sampai sini melengkung ini sepanjang 1 meter. Itu lebarnya. Lebar lajur bilga sama tebalnya. Tebalnya sesuai TB, lebarnya pakai rumus ini. Itu untuk bilganya. Nah, ini ada rumusnya ini.
Ada rumusnya, jadi untuk lebar bilganya di sini, nah ini R-nya ini, radiusnya, atau sini kita pakai lebar lajur bilganya. Selanjutnya di sini ada namanya plat kill. Untuk plat kill sendiri lebarnya rumusnya sama ya, sama dengan yang bilga tadi, B sama dengan 800 plus 5L. Jadi ketika sudah ngitung lebar bilga tadi, bisa langsung dipakai di sini juga. Dengan dituliskan rumusnya 800 plus 5L, langsung masuk tadi bilganya berapa. Kalau misal tadi lebar bilganya 1 meter gitu, ini bisa langsung di sini. Lebar plat kill-nya atau plat lunasnya ini 1 meter juga, sama. Rumusnya kan sama, 800 plus 5 dikali L. Yang tadi di sini juga sama, 800 plus 5 dikali L. Lanjut untuk ketebalannya ya, ketebalan dari kill atau lunasnya sendiri itu ada dua bagian di sini. Thickness of flat plate kill is not be less than ini, tidak boleh kurang dari 2 ini. Within 0,7 L amidship. Maksudnya ada yang tahu 0,7 L amidship itu bagaimana? Tadi kan ada 0,4 L midship tadi ya. Nah ini ada namanya 0,7 L midship. Ada yang bisa menjelaskan 0,7 L? Ahmad Rifki. Ahmad Rifki. Ahmad Rifki, silakan dijelaskan untuk yang 0,7 L. Enggak, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Sekarang masih putus-putus nggak suara saya? Udah lumayan enggak, Pak? Iya, jadi putus-putusnya sampai mana ini? Kok nggak bilang tadi? Yang itu, Pak. Yang apa? Yang ditanya Pak Ari. Iya, yang saya tanya ya ini tadi. Jadi untuk ketebalannya ya, ketebalan kill itu tidak boleh kurang dari ini dan ini. Nah, lalu ini kan ada rumusnya kan. TB plus 2 ini untuk ini within 0,7 L amidship. Maksudnya 0,7 L amidship itu apa? Izin jawab, Pak. Mungkin itu 0,7 L dari tengah-tengah kapal, Pak. Mana nggak ada wajahnya ini? Mana ini 0,7 L midship? Silakan dicari-cari nggak apa-apa. Pakai HP ya? Enggak, Pak. Pakai HP. Oke, jawaban yang lain. Ilham Agung 0,7 L amidship itu yang bagaimana? Kurang lebih sama sih, Mas. Sama yang Ahmad Rifki. Bagaimana? Semisal ini ada kurang bagus. Semisal di sini ada kapal, lalu di sini ada midshipnya di sini. 0,7 itu yang mana? Ke depan 0,7 apa ke belakang 0,7 atau bagaimana? Ke kanan, Pak. Bagaimana? Siapa ada? Ilham 0,7 L itu yang mananya? Ke kanannya, Pak, yang bawah. Oh, ke kanan sini 0,7. Lebih panjang dari kapalnya dong. Kalau saya
Waduh, internetnya kok putus sih. San. Maaf keluar tadi saya. Gimana silakan dijawab. Ilham. Kalau saya itu Pak, di garis tengah-tengahnya itu Pak. Di tengah-tengahnya berarti kalau dari midship ke kanan berapa? Ke kiri berapa? Ke kanan 3,5, ke kiri 3,5 Pak. Iya, betul sekali. Jadi seperti itu ya 0,7 ya. Soalnya kalau 0,7 full ke kanan, ini kan sini sampai sini kan 0,5 kan? 0,5 L. Kalau 0,7 ya di depan kapalnya nanti perlu diatur lagi lah. Jadi di sini memang untuk 0,7-nya sendiri itu sepanjang ini. Apabila dibagi 2 ya ke belakangnya 0,35 L. Lalu ke depannya 0,35 L. Atau kalau diambil semisal midshipnya itu 0,5 L begitu untuk midshipnya, lalu ini ada AP. Jadi jarak dari AP-nya ketemunya ini 0, berapa? 0,15 L, 15, Pak. L sampai berapa? 85, Pak. Iya, betul sekali. Sampai 0,85 L. Jadi apabila konstruksi yang dihitung antara 0,15 sampai 0,85 itu pakai rumus ini, TB plus 2. Jadi tadi kan untuk kilnya dari tebal kilnya itu dari tebal alas tadi. Tebal alas ditambah 2 mili. Semisal tebal alasnya 8, berarti 8 ditambah 2 jadi 10. Itu untuk tebal kilnya. Ini kan untuk rumus TB plus TB plus 2 itu untuk within 0,7 midship dan juga untuk in way of the engine seating. Jadi di sepanjang dudukan mesin. Misalnya ini tambah atas, lalu di sini ada mesinnya, lalu di sini ada dudukan-dudukannya. Nah, paling enggak itu yang dilunas ini menggunakan rumus ini juga, TB plus 2. Karena memang untuk dudukan mesin butuh konstruksi lebih besar lagi, makanya kilnya itu TB plus 2. Jadi untuk dua hal tersebut, antara 0,15 sampai 0,85 dan juga untuk dudukan mesin, sepanjang dudukan mesin itu pakai rumus TB plus 2. Sedangkan yang selain itu, atau ini otherwise, ini pakai rumus langsung TB saja. Sampai sini sudah jelas? Sudah, Pak. Kalau ada pertanyaan silakan. Oh ya silakan, Singgi. Ini asistensi. Harudin Muhammad. Oke, saya lanjutkan untuk ketebalan sisi ya. Di sini ketebalan sisi ada beberapa rumus. Namanya side shell plating. Ada rumus untuk kapal kurang dari 90 meter, ada yang lebih dari 90 meter. Kalau kurang dari 90 meter rumusnya ini, 1,9 dikali NF dikali A dikali PS. PS, masih ingat PS itu apa? Beban sisi Pak. Iya, PS itu beban sisi, dikali K material faktor tadi. Jadi 1,9 dikali NF dikali A jarak gading dikali akar PS dikali K-nya ini. Nah, ini dikalikan ketemunya berapa? Kalau kurang dari 10 mili, nanti TK-nya berapa kalau kurang dari 10 mili? 1,5 Pak. Iya, kalau kurang dari 10 mili pakai 1,5. Kalau lebih dari 10 mili pakai beberapa rumus tadi ya untuk TK-nya. Ini pun sama, ini within 0,4 L amidship. Jadi ketika 0,2 L di belakang midship sama 0,2 L di depan midship pakai rumus ini. Tapi kalau lebih dari itu nggak bisa pakai rumus ini, pakai rumus yang lain. Selain itu ada juga ini pendekatannya juga untuk ketika 0,1 L di depan dari L paling belakang.
Dan juga ketika 0,05 L sebelum FP itu pakai TS2, beda ya. Itu untuk yang L kurang dari 90 meter. Kalau untuk L yang lebih dari 90 meter ada beberapa rumus. Di sini ada dua rumus ya. Itu diambil yang paling besar ini, the greater of the following value. Jadi ini TS1, TS2, TS3 dihitung, lalu mana yang paling besar itu yang dipakai. Jadi misal ini ketemu 6, ini ketemu 7, ini ketemu 8. Jadi untuk minimal tebal sisinya ketika L-nya lebih dari 90 meter pakai 8. Kalau misal ini angkanya 6, 7, 8. Jadi yang dipakai yang paling besar 8 untuk minimalnya. Jadi dari 3 ini dibandingkan TS1, TS2, dan TS3. TS1 rumusnya 18,3 dikali NF dikali A di akar PS per zeta PL. Zeta PL yang tadi ya rumus atas zeta PL. Ini zeta. Salah. Oh ini zeta PL ini. Zeta PL ini akar dari zeta permissible dikurangi 3, zeta L, dan lain sebagainya ini. Pakai rumus ini, zeta PL-nya tadi ya. Nah, di sini juga ada juga diterangkan juga zeta PL-nya ada di bawah juga. Ini bisa pakai rumus ini, zeta PL. Jadi PS kita tahu beban sisi, lalu 18,3 dikali NF dikali A juga tahu. Zeta PL-nya pakai ini. Zeta permeability kuadrat, permissible kuadrat dikurangi ini, bla 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 ini. Itu untuk TS1. TS2 pun sama, pakai rumus yang lebih sederhana malah ini. 1,21 dikali A di akar P dikali K ini di sini. Akar P kali K plus TK. Di mana P-nya ini pakai rumus ini. Antara PS ataupun PE. Kalau yang dihitung PS bisa langsung pakai PS. Itu untuk yang P. Jadi bisa PS ataupun PE. Tergantung dari case-nya itu tadi. Lalu lanjut di sini. Yang TS3 rumusnya itu 18,3 dikali NF. Dikali A dikali PS1. PS1 dulu kan sudah pernah ngitung kan. Dulu kan ada namanya PS. Ada namanya PS1. Kan sudah pernah ngitung lah ini PS1-nya ini. Dipakai untuk di sini TS3. PS1 dikali zeta PL max. PL max-nya pakai rumus ini tadi. 230 per K. K itu faktor material. Dikurangi 3 dikali zeta L. Lalu dikurangi 0,89 dikali ini. Zeta LS-nya. LS-nya pakai rumus. Bawahnya ini sadar. Nah, ini untuk rumusnya ya. Yang zeta LS. Untuk yang zeta LS di sini pakai rumus ini. 0,76 dikali zeta LB. Zeta LB-nya pakai rumus yang atas tadi ya. Ada ya zeta LB ya. Lalu lanjut di sini untuk tau L-nya ini. Nah, ini pakai rumus ini bawahnya ini ada. 55 per K. Tergantung K-nya. Kalau K-nya teman-teman ketemu 1 berarti tau L-nya 55. Kalau K-nya ketemu 0,7 berarti 55 dibagi 0,7. Tergantung nanti hasilnya. Itu untuk yang TS3. Jadi dari TS1, TS2, TS3 itu dihitung satu-satu, lalu diambil yang terbesar. Dari yang terbesar itu nanti yang dipakai untuk minimumnya. Minimum ketebalan pakai yang terbesar itu tadi. Ketika kapalnya lebih dari 90 meter. Tergantung nanti ya, kapal yang kurang dari 90 meter atau lebih dari 90 meter. Oke, saya lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai PS atau tebal sisi? Pak, izin masuk, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Itu kan untuk apa yang lebih dari 90 meter kan ada 3 rumus, Pak. Itu kenapa perhitungannya harus membandingkan 3 itu, Pak? Iya, kalau mengapanya ya, mengapa itu sudah di riset ya, karena ini dari BKI saya sudah di riset sama BKI pakai beberapa pendekatan ini, pendekatan ini, pendekatan ini seperti itu.
Jadi dari pendekatan-pendekatan itu kan ketemu angkanya, angka berapa, dan memang ya sesuai riset dari Biro Klasifikasi Indonesia, dari 3 angka tersebut harus diambil yang paling besar. Itu yang paling memenuhi minimal ketebalannya. Memang seperti itu dari sananya, arahnya. Oke, Pak. Ya, jadi memang dari BKI-nya sudah riset sehingga mendapatkan hasil ini, angka 3 ini untuk TS1, TS2, TS3-nya. Karena itu dari situ diambil yang paling besar. Yang paling besar yang mana itu yang dipakai. Semisal dapatnya itu angka 8,001 begini ya. Itu kalau pakai 8 mili pun itu semisal 8,05 begitu. Itu pakai 8 mili pun itu tidak bisa, harus di atasnya 8,05 tadi. Bisa masuk 10, bisa masuk 9, tapi jarang 9, biasanya genap 10, 12 untuk ketebalan pelatnya. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, selanjutnya ya yang terakhirin ada namanya shear strike. Tadi shear strike yang mana? Yang atas sendiri, Pak. Hah? Yang A, Pak. Yang A, betul sekali. Jadi shear strike ini yang atas sendiri ya. Jadi sisi itu nanti ada lajur paling atas, plat lajur paling atas yang namanya shear strike itu tadi. Jadi di sini pakai rumus 800 plus 5L. Nanti 800 ditambah 5 dikali L. L itu L konstruksi. Ini minimum ya, not to be less than. Tidak boleh kurang dari ini. Tidak boleh kurang dari ini. Jadi apabila misalnya ini dihitung ketemunya 1123, ya minimal tidak kurang dari ini. Biasanya ya beli plat bisa langsung 1200 gitu biasanya. 1200, 1400 kayak gitu. Jadi langsung. Tapi minimalnya ini tadi. Sesuai dengan perhitungan B ini minimal. Dan ada maksimalnya di sini. Maksimalnya di 1800. Jadi ada minimalnya ini dan maksimalnya di 1800. Itu untuk lajur shear strike-nya dari sini ke sini tadi. Maksimalnya di 1800, minimalnya pakai rumus ini tadi. Lalu untuk ketebalannya di sini menggunakan beberapa ketebalannya. Ini the thickness of shear strike tidak boleh kurang dari the greater. The greater itu yang paling besar dari beberapa perhitungan di bawah ini. Yang paling besar dari mana? Dari ini dan ini. Ini kan ada TD kan? TD dan TS. TS misal ketemu 6. Lalu ini 0,5 dikali TD plus TS ketemunya 5. Gitu. Jadi yang dipakai untuk ketebalan minimum untuk shear strike-nya yang mana? 5 atau 6? JK Ardian, apabila ini 0,5 TD-nya ketemu 5 mm, lalu TS-nya ketemu 6 mm, yang Pakai dipakai yang yang 6, Pak. iya betul sekali. Jadi pakai minimal ketebalannya yang 6. Bisa 6, bisa di atasnya 6. Nah, di sini itu ada kan ada 0,5 TD plus TS dan juga di sini ada TS-nya juga ya. Nah, yang utama di sini harus menghitung TD-nya juga. Karena memang harus dibandingkan antara TD dan TS-nya. Kalau TS kan tadi sudah saya jelaskan di atas. Ini ada TS, TS1, TS2, TS3 dan lain sebagainya. Lalu di sini ada namanya TD. TD itu ketebalan dari geladak atau ini strength deck. Itu ada di section selanjutnya. Section 7. Nah, ini strength deck ini ya, section 7 yang geladak strength deck.
Itu ada cara menghitung untuk ketebalan dari decknya. Oh, terlewat tadi. Oh, terlewat. Jadi yang pertama untuk strength deck sendiri itu bisa Gladax Superstructure bisa, atau bisa decknya yang tadi itu. Dan ada juga di sini TD itu plat thickness of long itu adalah strong structural member ya untuk TD-nya tadi. Untuk rumusnya sebentar ini. Mana tadi? Tadi ada. Oh. Bukan di sini. Lalu di sini yang section 7 itu dijelaskan mengenai ketebalan geladak untuk 0,4 L midship untuk yang di luar apabila ada hatchway atau ada lubang palkahnya. Di luar dari lubang palkah yang tertutup itu pakai rumus ini 4, T min-nya 4,5 ditambah 0,05 dikali L di akar K itu untuk yang T min untuk ketebalan geladaknya dengan res 0,4 L tadi. Jadi di sini sebenarnya banyak yang pakai 0,4 L. Mengapa seperti itu? Gampangnya di situ merupakan titik kritis paling besar di kapal. Semisal ini ada midship di sini, mengapa pakai 0,4 L dari sini ke sini? Karena ketika ada hogging dan sagging seperti ini, itu yang paling titik kritisnya itu di 0,4 L sini. Titik yang akan bisa crack atau patah atau titik kritisnya di situ. Makanya yang paling utama yang diatur di situ. Jadi T-nya 4,5 ditambah 0,05 dikali L di akar K. Itu untuk minimum ketebalannya. Dan ada persyaratan juga L-nya tidak lebih dari 200 meter. Kalau lebih nanti beda lagi rumusnya. Saya pakai rumus ini 4,5 plus 0,05 L akar K.
Yang ini beda lagi ya. Kalau ini untuk yang lower deck. Lower deck itu ketika secondary deck. Jadi semisal di sini ada geladak kapal, lalu ini geladak utamanya ya, nah, yang atas ini main decknya, lalu ada namanya twin deck di sini. Twin deck biasanya yang isinya kargo-kargo, di sini ada kargo, di sini juga ada kargo. Twin deck tersebut pakai rumus ini. 1,1 dikali A akar PL dikali K plus TK. PL-nya pembebanannya yang pertama dulu itu. Untuk lower deck-nya. Ini ketebalan untuk wheel loading. Wheel loading beda lagi ya. Wheel loading ketika di car deck gitu. Jadi dibebani oleh kendaraan. Itu beda lagi. Nah, ada rumus tadi. Ini kita tidak sampai sini dulu. Kita sampai yang awal tadi dulu. No, banyak. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai yang tadi plat shear strike tadi. Izin masuk Pak. Iya, silakan. Mau tanya Pak, untuk itu Pak, yang di bilga Pak, kan untuk plat biasanya kan ada bilga yang ada bolongannya gitu loh Pak. Nah, itu mempengaruhi tebal plat apa enggak Pak? Bilga ada bolongannya. Kalau bolong bocor dong, Mas. Bagaimana maksudnya? Maksudnya yang itu Pak, biasanya kan ada kayak gimana ya Pak? Ini bilga. Yang ada manhole-nya itu Pak, mungkin Pak yang dimaksud Pak. Nah, iya, Pak. Atau kalau enggak yang masuk di itu Pak, lubang untuk masuknya air bilga itu loh. Maaf, maksudnya lubang buat keluarnya itu Pak. Kalau bilga ya ini rata-rata tertutup, Mas. Kecuali kalau buat si cas ya. Kalau si cas itu beda lagi. Kalau si cas itu seperti ini ya kebuka begini. Emang ini terbuka di sini. Terbuka memang digunakan untuk nyedot air. Kalau yang si cas ya itu ada perhitungan bukaan, beda lagi dengan ini. Kalau ini masih tutupan, Mas, yang kayak gini. Kalau si cas itu terbuka kayak gini. Nanti beda. Gini tak maksudnya. Siapa tadi yang tanya? Saya Pak, Ahmad Rifki. Ya, Ahmad Rifki. Mana nggak ada wajahnya ini? Nggak kelihatan. Kelihatan ujung rambutnya, Pak. Iya, bagaimana? Intinya bagaimana ini? Saya masih belum nangkep itu. Yang lubang yang mana maksudnya? Coba saya share screen Pak. Oh iya, silakan. Udah nyari di Google gitu Pak. Yang ini Pak, kan ada kayak apa bolongan gitu Pak. Lubang peringan itu. Beda, Iya. Mas.
Iya, Itu beda. itu mempengaruhi apa tidak gitu, Pak? Iya, mempengaruhi, tapi beda. Kita belum sampai ke penegar-penegar kayak gitu. Kita masih pelatnya saja. Walah, nggih, Pak. Makasih, Pak. Jadi memang belum ke situ ini. Ini kita baru plat aja. Kok kayaknya teman-teman ya agak oling. belum ke penegar. Kita kan belum tentang gading, orang gitu belum. Nggih, Pak. Makasih, Pak. Ya, Izin jadi sharing. kita memang masih fokus ke platnya dulu ini. Plat geladak, plat sisi, plat shear strike, lalu plat kill, kayak gini. Saya mulai dari sini-sini dulu. Kedepannya ya sama Pak Yasim ya nanti ya. Nanti mulai dari balok geladak itu beda lagi. Terus ini ada urang plat. Urang plat ini ada ketebalannya berapa. Kalau ada side girder, center girder itu beda lagi nanti ada. Itu di bab selanjutnya sebenarnya. Bab ini 7, 8, bab 8, section 8 itu ada. Itu untuk urang ini. Urang ketebalannya berapa, terus center girder, side girder itu ketebalannya berapa, seperti itu ada semua. Tapi kita tidak yang itu, kita masih luar sekali nih, paling kulitnya kapal ini. Lunas, terus alas, bilga, ini kan luar-luar semua. Ya intinya gimana caranya teman-teman bisa paham dulu ini, yang luar dulu. Nanti baru dilanjut untuk gading-gadingnya. Selanjutnya nanti sama Pak Yasim. Karena minggu ini minggu terakhir saya yang di konstruksi dan kekuatan kapal. Nanti dilanjutkan Pak Yasin untuk selanjutnya. Sampai sini masih ada pertanyaan? Berapa? Bagaimana kalau tidak ada? Ya silakan kalau masih tensi. Kristiansyah katanya asistensi ya, silakan sudah. Saya masih belum tahu Pak jamnya Pak, masih dulu Pak. Oh, yang jam asistensinya sama Pak Rudi lah. Iya, Bapak. Oh ya, ya nggak apa-apa. Jadi ini saya kira sudah cukup ya kalau memang nggak ada pertanyaan ya. Dari saya sudah cukup, Pak. Ya jadi untuk minggu depan, oh bukan minggu depan ya, minggu ini ya. Minggu ini UTS atau saya buat sebagai kuis kedua, itu silakan bawa kalkulator yang utama ya. Kalkulator lalu untuk buku PKI-nya minimal section 1 dulu sudah ya. Yang dulu yang saya minta awal section berapa aja? 1, 2, dan 4 ya. Ya, Pak. Untuk sekarang silakan ditambahi lagi 3, lalu 5, 6. 3, lalu 6, dan 7. 4-nya ditambah sekalian ya nggak apa-apa sih. 3, 6, 7. 4-nya sudah ya, 3, 6, 7. Silakan di fotokopi atau di print silakan. Section 3, 6, dan 7. Oke, karena sudah dimulai dengan doa, marilah kita tutup untuk perkuliahan pada pagi hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semangat untuk kuisnya hari Kamis ya. Oh, ada Pak Ilham. Oh iya Pak, untuk absensinya gimana Pak? Absensinya sudah saya kasih tahu ke ini.
Baharudin ya. Absensinya hari Kamis. Ya Pak, ini mau saya beritahu kok tanya duluan Pak. Oh. Ya, absensinya hari Kamis jam 3 atau jam 4 itu. Jam berapa Baharudin kemarin? Sudah saya kasih tahu itu. Iya Pak, nanti saya sampaikan ke grup Pak. Biar Ya. anak-anak langsung. Oke. Hari Kamis ya absennya. Oke. Selamat pagi.